Assalamualaikum, kita kembali ketemu di video ini membahas tentang materi di bab 2, latihan soal di bab 2 untuk persiapan ujian minggu depannya. Soal nomor 1, perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha. Ingat bahwa usaha adalah W dirumuskan dengan apa? F kali S gaya dikali dengan perpindahan. Jadi syaratnya dikatakan ada usaha jika dia memiliki gaya dan perpindahan. Pernyataan 1. Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton. Ada gaya. Sehingga meja berpindah 2 meter. Ada perpindahan. Berarti pernyataan 1 jelas dia adalah usaha. Pernyataan nomor 2. Seekor kuda menarik delman dengan gaya 4000 Newton, ada gaya, sehingga berpindah sejauh 15 meter. Di sini ada perpindahan, berarti pernyataan nomor 2 adalah usaha. Sekarang pernyataan nomor 3. Sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton. 2000 Newton berarti di sini adalah gaya, terus sehingga pohon tumbang di tempat tidak ada perpindahan apapun. Berarti dia tidak dikatakan sebagai usaha. Berarti jawaban yang paling benar adalah 1 dan 2. Opsi yang A. Soal yang kedua. Soal yang kedua ini Dayu menarik sebuah gerobak dengan gaya 500 Newton disimbolkan dengan F 500 Newton sejauh 10 meter, berarti jarak adalah S 10 meter, ditanya adalah usaha W. W-nya berapa? Kita tahu bahwa rumusnya W sama dengan F dikali dengan S. F-nya adalah 500 dan S-nya adalah 10. Jadi 500 dikali 10 sama dengan 5000 Newton. 5000 Joule, 5000 Joule. Jadi nomor 2 opsi yang D. Selanjutnya kita ke nomor 3. Nomor 3 di sini jarak yang ditempuh, berarti jarak itu apa simbolnya jarak? Jarak adalah S. Jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju, ternyata S-nya kita nggak tahu, S-nya ditanya. Dengan usaha sebesar 15.000 Joule. Berarti W adalah 15.000 Joule. Dan gaya disimbolkan dengan F. F-nya adalah 500 Newton. Yang ditanya adalah jarak. Rumusnya apa? W sama dengan, seperti nomor 2, F kali S. Berarti F-nya kita masukin, W-nya kita masukin dulu ya, 15.000. Terus F-nya kita masukin 500 dikali dengan S, karena kita belum tahu nilai S. Coret nolnya, 150 sama dengan 5S. Berarti S sama dengan 150 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 30 meter. Soal nomor 3 adalah 30 meter. Kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini, besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi, besar daya adalah P, disimbolkan dengan P, menarik gerobak dengan gaya 7000 Newton, F, 7000 Newton, sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter. Jarak perpindahan ya, S-nya adalah 10 meter. Dalam waktu itu disimbolkan dengan T kecil, 35 detik. Yang ditanya daya dengan satuan watt. Kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus usaha dulu. W sama dengan F kali S. F-nya adalah 7000 dan S-nya adalah 10. Jadi 7000 dikali dengan 10. Menghasilkan angka 70.000 Joule untuk usahanya. Nah, sekarang kita tahu bahwa rumus daya adalah
P. P sama dengan W dibagi dengan T, atau W sama dengan P kali T. Kita masukin W-nya kita punya 70.000, P-nya kita belum tahu, masih P, dan T-nya adalah 35 second. Kita P sama dengan 70.000 dibagi dengan 35. Menghasilkan angka sebesar 2000 watt. Nah, 2000 watt ini adalah opsi yang A. Sekarang kita ke nomor 5 dulu ya. Kita ke nomor 5. Prinsip kerja pesawat sederhana seorang mengangkat barbel. Seorang mengangkat barbel ini gambarnya atau penjelasannya kalian bisa lihat di buku paket. Halaman berapa? Buku paketnya di halaman 90. Jadi di sini ini orang mengangkat barbel. Kemarin kita bahas tentang otot bicep tricep. Ini loh otot bicep lengan atas yang bagian depan, dan sini adalah tricep. Balik lagi, ini jenis tuas keberapa? Jenis ketiga. Kenapa dikatakan dia jenis ketiga? Karena dia itu bebannya di sini, terus penumpunya ada di pinggir, dan kuasa ada di tengah. Saat kuasa ada di antara beban dan tumpu, berarti dia dikatakan pengungkit jenis ketiga. Oke? Berarti jenis ketiga adalah opsi yang D. Nomor 6. Pesawat sederhana, prinsip kerja pesawat sederhana pada otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari-jari kaki. Tumpunya pada jari-jari kaki. Kita fokus di bagian kakinya ya. Ini juga masih ada di buku paket juga gambar dan penjelasannya. Ada di halaman 92. Jadi ini prinsip kerja pesawat sederhana seorang pemain bulu tangkis. Kakinya ini ternyata tumpunya berada di pinggir. Kuasa ada di pinggir, dan siapa yang di tengah? Yang di tengah adalah beban. Saat beban berada di tengah, berarti dia jenis pesawat sederhana, pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua opsi yang C. Pengungkit jenis kedua. Soal selanjutnya adalah perhatikan gambar berikut. Gambar manakah yang untuk nomor 7 dan 8? Nomor 7, alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring. Bidang miring berarti yang nomor 2. Kalau nomor 1 ini adalah katrol. Alat yang termasuk ke dalam golongan roda berporos berarti otomatis dia punya roda nomor 4. Nah, untuk gambar nomor 3 ini berarti dia adalah jenis tuas, sama dengan prinsip kerja pada pemain bulu tangkis maupun seorang yang mengangkat barbel. Bedanya ini adalah tuas jenis pertama. Kenapa? Karena di sini tumpunya berada di tengah. Jadi kalau tumpu berada di tengah, dia adalah jenis pertama ya. Soal nomor 9. Perhatikan di sini. Prinsip kerja tangan anak yang sedang menarik koper pada gambar di atas menggunakan prinsip pengungkit jenis keberapa? Kita jelas tahu inilah pengungkit, nggak mungkin roda berporos. Tapi ya mungkin di sini ada roda ya. Tapi di sini lebih condong ke pengungkit. Kenapa? Karena di sini ada beban tasnya si anak, ada roda di bawah ini sebagai titik tumpunya, dan tangannya si anak sampai di sini sampai ke tasnya ini adalah lengan kuasa, karena tangan yang menarik si koper si anak. Karena yang di tengah adalah beban, maka dia termasuk pesawat sederhana jenis kedua, sama dengan orang yang bermain bulu tangkis tadi, pada posisi kakinya adalah pengungkit jenis kedua. Soal nomor 10. Soal nomor 10 ini, soal nomor 10 merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah. Panjang tangga adalah 8 meter dan tingginya adalah 4 meter. Yang ditanya adalah keuntungan mekanik. Nah, di sini kita tahu bahwa apa? Kita tahu bahwa panjang tangga disimbolkan dengan apa? Panjang tangga disimbolkan dengan S.
Jadi jarak panjang itu simbolnya S. Berapa? 8 meter. Ketinggian tangga ini height 4 meter. Kita tahu bahwa pesawat sederhana rumusnya apa? Untuk keuntungan mekanik, KM sama dengan S per H pada bidang miring, S per H. S-nya adalah 8 dan H-nya adalah 4. Berarti keuntungan mekaniknya adalah 2 kali. Berarti soal nomor 10 jawabannya adalah yang B. Oke. Terima kasih. Sekian pembahasan untuk bab 2 pada bab usaha dan pesawat sederhana. Jika ada yang ditanyakan, silakan hubungi saya. Assalamualaikum.